Hai Aqua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret 2021. Seperti biasa gue akan memulai bacaan ini dengan prolog yang membosankan. Jadi kalau kalian sudah ngelotok, skip aja. Bacaan ini timeless dan general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini dan message-nya resonates untuk kalian adalah waktu yang tepat untuk kalian. General artinya nggak ada nama kalian, jadi jangan ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai ya. Crosswatcher siapapun yang lagi berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join ya, karena kita suka saling mengadopsi energi ya. Jadi tergantung berapa intensitasnya hubungan kalian dengan Aquarius. Nah, ini bacaan ini lebih tepatnya untuk Aquarius rising atau ascendant sign, tapi juga untuk sun sign, moon sign, Venus atau enggak Mars sign. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology. Kalian tinggal klik, isi data-data kalian dan kalian akan dapatkan berchart kalian. Asalkan kalian tahu jam lahir kalian akan dapatkan rising atau ascendant sign kalian. Kalau tempat lahir kalian nggak nongol, gue saranin untuk cari aja langsung dari Google ya, karena sumbernya banyak banget dan itu semua gratis. Gue saranin untuk di save karena mengasyikkan untuk mempelajari, menelaah diri kita sendiri dari yang namanya kita lahir sampai kita takdir kita ya. Perjalanan kita tuh semuanya sudah tertulis gitu, dan itu bisa digambarkan. Dan setiap manusia, setiap individu itu adalah konfigurasi dari beberapa zodiak juga planet. Nah, di situ mengasihkannya. Kalau nggak sesuai, gue saranin ya. Kalau memang nggak resonates, gue saranin untuk nonton sun sign kalian, Mars kalian, Venus, juga moon sign kalian. Kalau perlu North Nodes juga, itu takdir ya North Nodes. Sedangkan kalau moon itu tentang emosional kita dan bagaimana kita berpikir dan bertindak. Kalau Venus sign itu untuk cewek ya, relationship, nontonnya Venus sign. Kalau untuk cowok relationship, nontonnya itu Mars sign ya. Apalagi sun sign itu untuk perjalanan jiwa kita secara general. Oke. Langsung aja di sini dengan dibacaan ini gue buka 12 kartu sesuai berchart kalian. Yang mana kalau gue lagi bacain Aquarius, rumah Aquarius itu rumah pertama, bagaimana dunia atau orang lain melihat kalian dan bagaimana mengetahui apa yang sedang terjadi pada seorang Aquarius secara fisik atau nyata. Rumah kedua setelah Aquarius ada Pisces. Nah, berarti rumah kedua rumahnya Pisces. Yang mana di rumah kedua itu tentang income, value, prioritas, etika dalam bekerja, material possession atau harta benda kalian. Oke. Rumah ketiga setelah Pisces apa? Aries. Begitu selanjutnya. Nah, karena gue sendiri belum menyediakan informasi tentang rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, jadi di bacaan ini gue akan bacain ini rumahnya Aquarius tentang ini rumah kedua rumahnya ini berdasarkan berchart kalian ya, dengan tentang ini gitu ya. Jadi semoga kalau kalian bersabar ya, gue lagi menyiapkan informasi-informasi itu. Jadi kalau belum subscribe, gue saranin tune in dan subscribe. By the way, ini gue juga udah pre-shuffle oracle message dari Wisdom of the Oracle dan Mystical Shaman, dan yang akan gue tutup dengan Divine Wisdom Card Conversation with God. Nah, ini semua bacaan kali ini ya akan gue klarifikasi. Jadi kalau memang resonates, kalian semua gue undang untuk melanjutkan atau menggali lebih dalam tentang kelanjutannya di extended reading. Nah, gimana akses ke extended reading? Itu di box description gue ada semua info tertulis tentang, entah melalui karya karsa atau menjadi member ya. Itu aja sih. Apalagi ya? Oh ya, di extended reading gue juga akan membacakan gerakan-gerakan planet selama energi planet selama bulan Maret dan apa dampaknya untuk kalian Aquarius, right?
Dan kalau kalian butuh personal reading, semua info ada di box description gue. Ada nomor HP gue, ada email gue. Oke, lanjut, langsung aja. Rumah pertama, rumah Aquarius. Bagaimana dunia melihat kalian, atau apa yang terjadi secara fisik dan nyata pada Aquarius. Kalian dapat the World. Ya, ini energinya siklus yang sudah selesai, bungkus, ya kan? Itu energi kalian sendiri, the World. Entah lingkungan yang sudah berakhir, komunitas yang berakhir, tentang network yang berakhir, komunikasi yang berakhir, pertemanan yang berakhir, karena energinya the World itu energi Aquarius, ya. Dan mungkin world itu juga tentang dunia itu sendiri, tentang travel itu sendiri, tentang foreign juga, tentang world wide web, teknologi, ya, komunikasi yang berakhir. Atau ya sesimpel kalian ngilang dari sosmed, orang lihatnya, oh ini over, game over, ya kan. Di rumahnya Pisces, di rumah kedua, tentang income, etika bekerja, tentang harta benda kalian, juga tentang prioritas, value. Kalian dapat Six of Swords. Kalian mencoba untuk move on dari apapun drama dan trauma yang baru saja lewat. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin ditendang dari rumah, nggak tahu, bercanda. Ya apapun itulah dramanya ya, kalian lagi mencoba untuk move on. Rumah ketiga, rumahnya Aries, ya. Itu tentang mindset, pola pikir, persepsi, dan komunikasi kita ke lingkungan terdekat, juga tentang hobi kita, social activity kita, ya. Juga tentang keyakinan-keyakinan atau pengetahuan dan wawasan yang kalian yakini hingga detik ini. Karena ada higher learning juga di situ. Kalian dapat Hangman. Hangman ini energi Pisces. Ya. Hangman itu tentang ending dan closure. Tentang mencoba melihat dari sisi atau persepsi yang berbeda. Walaupun hangin gitu, walaupun menggantung atau mengorbankan diri, ya, atau mengulur-ngulur waktu, kalian mencoba memahami dengan melihat dari sisi yang berbeda, gitu. Yang mana di situ ada, karena rumah original Pisces itu di rumah ke-12, rumah karma, alam bawah sadar, dan limiting beliefs, ending dan closure. Jadi akan ada pergeseran nilai di sini, karena hangman itu adalah yang gantung, dipaksa gantung, gitu loh. Atau kalian mencoba untuk membeli waktu sebelum kalian menggeser keyakinan kalian sendiri tentang sesuatu yang baru, karena pemahaman yang lama itu kayaknya udah nggak sesuai atau selaras dengan kalian, ya. Nah, Hangman ini, ya, ini kan energinya Pisces. Di rumahnya Pisces ada Six of Swords. Kalian lagi proses move on dari apapun keyakinan lama kalian. Di rumahnya Taurus, oh by the way, di rumah pertama, di rumah kalian itu ada planet Saturn, Jupiter, dan Merkuri saat ini, ya. Planet Saturn dan Jupiter itu planet karmik banget. Jadi memang kalian dipaksa untuk mengakhiri oleh semesta apapun itu, ya. Karena emang karmanya begitu. Dan di rumah keempat, di rumah Taurus, ya, itu ada Four of Swords. Kontemplasi dari apapun yang mengecewakan, sakit hati, atau patah hati, ya. Rumah keempat itu tentang home, family, dan fondasi. Dan di rumah Taurus itu ada Uranus, planet Uranus, dan juga Lilith. Lilith itu bukan planet tapi asteroid. Uranus itu sifatnya pemberontak. Uranus itu menunjukkan jati diri kita, keunikan seorang individu, ya. Dia biasanya mempertanyakan status quo,
ya otoritas, yang punya otoritas power gitu kan. Berdasarkan apa ada ini, ada itu, hukumnya kenapa begini, kenapa gitu gitu. Nah, dia selalu ingin menonjolkan keunikannya gitu. Dan biasanya dia rebel, pemberontak. Dan Lilith itu feminine dark side of ours. Jadi segala hal yang secara emosional kita selalu tekan, nggak ungkapkan, ya, di situ akan keluar. Plus Uranus juga lagi di situ, ya. Jadi yang berbau dengan home, family, fondasi itu agak fragile buat kalian sekarang. Karena kalian lagi berusaha memahami dari apapun pelajaran yang kalian, atau sakit hati yang kalian baru saja alami, dan kalian ingin membangun visi-visi baru tentang pemahaman dari pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, di rumah kelima, di rumahnya Gemini, ya, itu tentang romance, love affairs, kreativitas, aktualisasi diri, anak-anak, jiwa kekanak-kanakan, atau something new, ya, ekspresi diri. Di rumahnya Gemini kalian dapat Three of Pentacles. Ini kolaborasi, kerjasama, ya, untuk entah mungkin kreativitas. Yang jelas aktualisasi diri, ya. Kalian berkolaborasi dengan pihak lain untuk mengekspresikan diri, ya. Dan di rumahnya Gemini itu ada Mars. Mars itu tentang action, tindakan kita, sikap kita apa untuk aktualisasi diri kita sendiri. Jadi plus North Nodes itu lagi di Gemini sampai 2 tahun ke depan, dari pertengahan tahun lalu. Artinya North Node itu takdir, ya. Arahnya ke 2 tahun ke depan itu fokus kalian ada di situ, aktualisasi diri. Entah itu romance, entah itu love affairs, entah itu starting something new, ya. Entah itu anak-anak, atau menjadi yang lebih dewasa, karena itu jiwa kanak-kanakan. Oke. Yang jelas kalian dengan sifat karakternya Gemini yang selalu ingin belajar, keingin tahuannya tuh gede, ya, Gemini. Nah, untuk kreativitas dan aktualisasi diri kalian nggak sungkan-sungkan, nggak segan-segan untuk mempelajari apapun. Dan untuk di rumah ke-6, ya, itu rumah kebiasaan sehari-hari, keseharian kalian, dan juga kesehatan, self analysis, efisiensi waktu, ya, dan service to others, pelayanan kepada orang lain. Kalian dapat the Fool. Energinya Aries. The Fool. The Fool itu adalah ingin memulai sesuatu yang baru atau kebiasaan yang baru, yang walaupun kalian nggak tahu, kalian akan tempuh resiko itu. Apapun resikonya, gue tempuh, gue hadapin gitu. Energinya Aries, warrior. Nah, di rumahnya Aries, balik lagi ya, kita ke rumah ketiga, ada Hangman. Karena kalian masih dalam proses ending dari old habits, proses ending dari kebiasaan-kebiasaan yang lama dan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru, ya, yang selama ini sudah menggantung gitu, yang memang kalian harus akhiri. Dan secara ini energinya Pisces, ya, di rumahnya Pisces adalah Six of Swords, move on, right? Nah, Cancer itu di rumah Cancer, ya, rumah ke-6 itu. Nah, di rumah ke-7-nya kalian, yaitu rumah relationship, rumahnya Leo, kalian dapat Ace of Swords. Ini ada pencerahan, ada komunikasi, dan ada keputusan. Kalian akan ambil keputusan yang jelas dan mengkomunikasikannya tentang kesadaran apa yang kalian
dapatkan atas pemahaman-pemahaman dan pencerahannya. Untuk di rumah ke-8, rumah finansial, sex, intimacy, joint venture, merging, properti, warisan, misteri, transformasi, juga tentang partners resources. Kalian dapat the Hierophant. The Hierophant ini di rumahnya Virgo, ya, di rumahnya Virgo. Ada energi The Hierophant. The Hierophant itu energinya Taurus, ya, yang mana konotasinya adalah komitmen, ikatan, tradisi, guru, nilai, struktur, ya. Nah, di rumahnya Taurus balik lagi ada apa? Di rumah home and family dan fondasi, Four of Swords. Jadi kalian baru saja kecewa akan tradisi-tradisi atau budaya atau bahkan ikatan, komitmen, bahkan pernikahan itu sendiri. Kalian sakit hati dan kecewa. Di rumah ke-9, di rumahnya Libra, ya, tentang travel, foreign, wisdom, filosofi, perbedaan budaya, agama, juga latar belakang, expansion itu di rumah 9. Ya, originalnya sih rumahnya si Sagittarius, tapi menurut bercat kalian ini rumahnya Libra. Nah, kalian dapat Eight of Cups, walking away. Kalian menjauhi, meninggalkan segala-galanya yang sudah tidak memenuhi kebutuhan secara emosional kalian. Di rumah ke-10 yang selalu tentang status sosial, reputasi, karir, dan juga long term goals, yang mana di sini rumahnya si Scorpio, ya, kalian dapat Eight of Pentacles. Kerja, belajar. Nah, Eight of Pentacles itu energinya Virgo. Balik ke rumahnya Virgo tentang finansial tadi, misteri, transformasi, gonogini juga di situ, misteri, seks. Ada di Hierophant, pernikahan, struktur, nilai, ikatan, komitmen. Ya, tentang home and family tadi. Rumah ke-11, rumahnya Sagittarius, tentang network, friendship, komunikasi, teknologi, kemanusiaan, keadilan sosial, juga harapan. Kalian dapat King of Swords, energi kalian sendiri, ya. Yang mana rumah ke-11 itu adalah original rumahnya Aquarius, ya. Yang mana di rumah kalian sendiri ada the World. Ya, kalian menghilang dari dunia peradaban, kemungkinan besar, ya. Ada ending di situ, di network, komunitas, sosial. Ya, yang tadi gue jelasin di rumah pertama, nggak jauh. Dan rumah terakhir, rumah 12, ya, yang mana rumahnya Capricorn, di mana di situ ada Pluto, energi planet Pluto itu tentang transformasi, ya. Dan rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, juga limiting beliefs, sama spiritual, supranatural. Kalian dapat Six of Pentacles. Ini energinya Libra, hukum sebab dan akibat, juga tentang keseimbangan dalam memberi dan menerima. Di situ harus balance. Dan di rumahnya Libra, kalian dapat Eight of Cups. Kalian akan meninggalkan apapun yang tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional kalian. Kalian walking away dari ketidakseimbangan itu. Yang mungkin yang kurang di sini adalah keseimbangan, ya. Makanya masih ada
yang harus kalian kelarin. Karena ini energi hangman ini kan gantung. Ya. Alam bawah sadar kalian, Three of Cups. Happy, hanging out, senang-senang, party-party, reuni, rekonsiliasi, ya. Something to celebrate. Gosip bahkan. Di bawahnya ada Five of Wands, konflik. Sadari konflik ini ada dalam batin kalian sendiri. Page of Cups, ini energi Pisces. Tentang keikhlasan, ketulusan dalam ingin memahami dan mengerti. Dia memberikan hati, layaknya anak-anak. Mungkin ada yang punya anak. King of Pentacles, energinya Taurus. Home, family, dan foundation. Oke, mungkin kalian dealing dengan Aquarius seperti kalian, Pisces, Aries, Taurus, Virgo, Libra. Kalau memang ini resonates, gue undang kalian untuk lanjut ke extended reading, dan sekali lagi hanya mengingatkan semua informasi atau keterangan bagaimana mendapatkan aksesnya ada di box description gue, oke? Dan juga energi planet, perubahan energi planet di bulan Maret, apa dampaknya untuk kalian, semua ada di extended reading, ya. Sekarang gue mau lanjut ke oracle message dari Wisdom of the Oracle. Kalian dapat Come to the Age kebalik, Thinker kebalik, Building Blocks. Ya. Di sini kalian diminta nggak perlu show off, ya, dengan energinya Come to the Age. Jadi kalian nggak perlu tampil. Thinker kebalik artinya nggak perlu berasumsi, nggak perlu mikir jauh-jauh. Terima apa yang ada di depan kita dan berpikir berangkat menyusun strategi atau planning dari apa yang kita tahu. Dan building blocks, bangun fondasi berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang sendiri. Dan alam bawah sadarnya ada Unfinished Symphony dan New Life. Artinya, untuk memulai sesuatu yang baru, kalian harus menyelesaikan urusan atau bisnis yang belum kelar. Dari Mystical Shaman, kalian dapat Curse, kutukan kebalik. Artinya, kita harus dalam bertindak, bersikap, itu harus hati-hati. Karena apapun yang kita lakukan buat orang lain, itu juga kita lakukan pada diri kita sendiri, juga orang-orang yang kita cintai. Jadi, kalau nggak hati-hati, suatu saat ada yang harus membayar. Jangan sampai dengan intention, maksudnya dengan niat yang impeccable itu apa ya? Yang nggak serius gitu ya, yang nggak serius, itu seseorang harus membayar hutang atau karma yang cepat atau lambat, itu harus dibayar memang gitu. Dan kalian diberi kesempatan untuk membersihkan dan merapikannya. Dan kutukan kebalik. Kartu kedua dari Mystical Shaman, The Council. The Council ini penjaga akhirat lah. Di sini dengan kartu ini ya, kalian hanya diingatkan kalau takdir itu semua sudah tertulis. Semua itu, tanda itu udah tertulis di mana-mana, di sekitar kita, bahkan di WC,
di dinding, semua udah tertulis. Hanya kemampuan kita untuk memahaminya, ya. Dan pertanyaannya, apalagi nggak usah nunggu tanda-tanda, nggak usah nunggu tanda-tanda lagi. Lakukan, jalani hidup dengan totalitas dan sepenuhnya, ya. Dan nggak perlu menanyakan jaminan akan sukses, ya. Nggak perlu, jalanin aja gitu. Untuk mencintai sepenuhnya, untuk berkorban sepenuhnya, ya, apapun itulah. Langsung. Karena yang bisa memberikan jaminan itu siapa kalau nggak kita sendiri, right? Jadi nggak perlu kita menanyakan garansi. Ntar kalau ini gimana? Kalau ini. Nah, yang ketiga, vision quest. Ini semua tentang visi. Kalau kalian memang sudah punya visi, ya udah lakukan sepenuhnya. Dan ini ada di bawah building blocks, membangun fondasi. Ini semua tentang visi. Dan the council tadi di bawahnya the thinker, kebalik. Gak usah terlalu mikirin terlalu panjang jauh. Lakukan apapun yang ada, dari apa yang ada terlihat nyata. Lakukan sepenuhnya, totalitas. Come to the edge dengan kutukan kebalik. Come to the edge-nya kebalik, ya. Jadi nggak perlu tampil. Jangan malah nanti menjadi suatu karma. Dan alam bawah sadar kalian, dari mystical shaman, kalian dapat earth. Ini keren banget nih kartu. Karena sukses itu udah pasti buat kalian. Udah pasti. Cuman satu permintaannya. Lakukan segala sesuatunya itu dengan integritas, dengan rasa syukur, dan humility. Sukses itu udah ada. Dan di bawahnya ada the moon. Ini full moon di bulan Maret. Full moon itu di Libra. Di rumahnya Libra ada Eight of Cups, ya kan? Dan ini di bawahnya Unfinished Business. Dan full moon di Libra itu artinya cari keseimbangan. Di rumah ke-12 kalian, find balance. Di rumah karma, limiting beliefs, juga alam bawah sadar. Dari Divine Wisdom card, Conversation with God. Ini keren banget nih buat kalian. You are goodness and mercy, and compassion and understanding. You are peace and joy and light. You are forgiveness and patience, strength and courage. A helper in time of need, a comforter in time of sorrow, a healer in time of injury, a teacher in times of confusion. You are the deepest wisdom and the highest truth, the greatest peace and the grandest love. May you are these things, and in moments of your life you have known yourself as these things. Kamu adalah kebaikan dan semua kasih. Juga compassion, juga pengertian. Kamu adalah damai dan sukacita, juga terang. Kamu adalah forgiveness, apa ya? Pemaaf dan juga sabar, kuat dan juga berani. Pembantu di saat dibutuhkan, pemberi kenyamanan di saat luka, penyembuh di waktu sakit, guru di saat bingung. Kamu adalah kebijaksanaan yang terdalam,
dan kebenaran yang tertinggi. Damai terbesar dan cinta yang terbesar. Kamu adalah semuanya itu. Dan di saat in moments of your life, dan dalam kehidupan kamu selalu dikenal, kamu selalu mengenali diri kamu sebagai semuanya itu. Oke, folks, udah segini aja. Semoga bermanfaat, dan kalau memang tertarik untuk yang extended reading, semua di box description. Plus kalau mau personal reading, gue juga open. Tinggal cek aja, ada nomor gue di situ, juga ada email gue. Dah.